Makan sate padang sama bapak kau. Aku cuma mau bilang I miss you. Anjay. Halo para bengek squad, apa kabarnya? Bagaimana? Sudah mencoba untuk menjadi yang terbaik? Kalau belum, coba dong. Kembali lagi dengan saya, yang terburik yang pernah ada. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Asia yang sangat keren, langsung diperankan oleh abang kelas saya sewaktu di Cikarang, yaitu Andy Lau. Di film ini dia terlihat sedikit tua. Film ini berjudul Shockwave, dirilis pada tahun 2020. Menceritakan ia sebagai seorang penjinak bom namun terkena ledakan yang mengakibatkan kakinya harus diamputasi. Tidak usah berlama-lama di awal karena saya sebentar lagi akan syuting film dengan Mia Khalifa. Because time is money, money is duit, dan duit buat bayar kreditan dandang. So, let's watch this video. Di awal film kita melihat seorang penjahat sedang memberikan sebuah bom kepada sanderanya. Dengan sigap tim penjinak bom datang ke lokasi. Ia bernama Tong, yang ini bernama Fung. Tong berusaha menenangkan perempuan itu dan mengambil bomnya dari tangan si perempuan. Kemudian ia membawanya keluar dan meledakkannya di suatu tumpukan karung yang sudah disediakan. Setelah itu, ada orang yang melemparkan gas kimia dari atas ke kerumunan orang. Tim penjinak bom langsung sigap mendatangi lokasi kejadian dan mereka mencari tahu dari mana lemparan itu berasal. Setelah menemukannya, Tong dan Fung masuk ke ruangan itu. Mereka melihat ada sepasang kekasih yang sedang disandera dan terancam terbunuh karena memijak sebuah bom yang dipicu oleh tekanan. Yang artinya, apabila mereka turun, maka bomnya otomatis akan meledak. Tong dan Fung berusaha untuk melumpuhkan bom itu dengan memotong salah satu kabel secara bersamaan. Alhasil, mereka berhasil. Namun Tong membuka sebuah oven yang di dalamnya ada seekor kucing yang mengakibatkan bom meledak karena kucing itu juga memijak sebuah bom yang dipicu oleh tekanan. Karena akibat itu, Fung mengalami cedera sementara. Tong harus kehilangan kaki kirinya akibat ledakan itu. Ia dirawat di rumah sakit, ditemani oleh pacarnya bernama Ling. Mereka juga rekan kerja di kantor, tapi Ling di bagian kriminal, sementara Tong di bagian penjinak bom. Tong melatih fisiknya dan ia menggunakan kaki palsu. Ia terus berlatih agar bisa kembali bekerja sebagai penjinak bom karena ia sangat mencintai pekerjaannya itu. Kita melihat ada seorang lelaki aneh yang keluar dari lift dan meledakkan dirinya serta orang-orang yang berada di sana. Dan fakta terungkap mengapa ia melakukan itu adalah karena depresi akibat pacarnya yang meninggal karena bunuh diri. Lelaki itu mencari tahu bagaimana membuat bom dan ia menemukan sebuah komunitas teroris bernama Vendetta. Ia belajar di sana bagaimana cara membuat bom. Ling sedang berbicara kepada atasannya mengenai kasus ini. Atasannya mengatakan bahwa Tong akan menyamar sebagai teroris dan masuk ke komunitas itu agar bisa mengungkap para pelaku yang ada di dalamnya. Atasannya juga mengatakan bahwa ini adalah misi rahasia, hanya mereka bertiga yang mengetahuinya. Bahkan Fung, sahabat sekaligus rekannya Tong, tidak mengetahui adanya misi seperti ini. Kita melihat Tong sedang melawan para petugas keamanan di sebuah hotel. Ia juga menghajar beberapa petugas keamanan di sana. Pada saat sudah terpojok, ia melompat dari atas dan seketika bom meledak dengan sangat dahsyat, menghancurkan tempat itu. Kemudian Tong dibawa ke rumah sakit tahanan. Ada seorang petugas kepolisian mendatanginya dan menanyakannya beberapa hal. Karena dari hasil pemeriksaan CCTV, Tong melakukan kekerasan kepada petugas dan mereka menyimpulkan bahwa Tong adalah pelaku utama dari kejadian ini. Tong mengatakan bahwa ia lupa dan tidak ingat kejadian yang telah menimpanya. Karena ledakan itu, ia ternyata mengalami amnesia sehingga tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah Tong sudah masuk ke komunitas para teroris. Ia sebenarnya berusaha untuk menjinakkan bom itu, namun karena misi ini sangat rahasia, para penjaga tidak mengetahui bahwa ia akan menjinakkan sebuah bom. Ia terpaksa harus menghajar para penjaga dan kemudian menjinakkan bom itu. Namun, terlambat
karena terlalu lama menghadapi para penjaga yang begitu banyak. Sampai sini sudah paham? Lanjut. Ini adalah sekelompok teroris dan ini pemimpin mereka kita beri nama Anton. Anton mengatakan kepada anak buahnya bahwa rencana mereka tidak akan dijalankan tanpa hadirnya Tong. Dan ia mengatakan kepada anak buahnya untuk membawa Tong kembali ke sini. Ada hubungan apa Anton dengan si Tong? Nanti kita akan mengetahuinya. Tong dibawa oleh beberapa petugas, entah kemana saya juga nggak tahu. Tong malah menghajar para petugas dan berusaha melarikan diri dari sana. Ada beberapa kelompok teroris yang masuk bertujuan untuk menyelamatkan Tong dan membawanya keluar dari sana. Di saat sedang terjadi baku tembak, Tong berusaha untuk melarikan diri. Ia mengambil kaki palsu dan kemudian berusaha kabur dari rumah sakit itu. Ia pergi dengan menyandera salah satu pengemudi mobil. Setelah merasa sudah aman, ia mencoba mengingat sebuah nomor dan meneleponnya. Dan ternyata yang ditujunya adalah nomor pacarnya. Namun pacarnya tidak mengangkatnya. Tong memasuki sebuah warnet dan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya dan mengapa ia ada di situasi seperti ini. Ia memoto wajah Fung saat bersama dirinya dahulu. Kemudian polisi datang ke sana dan mengejarnya. Mereka terlibat kejar-kejaran, namun di ujung lorong ia berjumpa dengan Ling. Dia tidak mengingat siapa Ling. Namun Ling berusaha meyakinkan Tong bahwa nomor yang ia telepon adalah nomornya Ling. Ling bertanya kepada Tong apakah ia bisa menjalankan misinya. Karena kebingungan, Tong mendatangi Fung dan membawa Fung ke suatu tempat untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Namun Fung juga tidak mengetahui maksud dari Ling mengatakan hal tersebut. Untuk kesekian kalinya saya mengatakan bahwa ini adalah misi yang sangat rahasia. Tong pergi menjumpai Ling. Ling menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa sekarang Tong sedang melakukan penyamaran dan mengintai siapa pelaku di balik aksi teroris yang terjadi belakangan ini. Ternyata sebelum Tong diberikan misi ini, ia mendapat perilaku buruk dari kepolisian. Ia tidak diterima lagi untuk bergabung ke unit penjinak bom karena mengalami cacat. Karena hal itu, Tong berubah drastis dan mengikuti ego dan emosinya. Ia bertindak di luar batas dan melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Namun karena terjadi insiden bom bunuh diri yang dilakukan pria aneh tadi, pihak kepolisian memanggilnya dan menugaskannya sebagai mata-mata di sebuah komunitas teroris. Ling membawa Tong ke rumahnya dulu. Ia langsung memeluk Ling karena ia percaya apa yang dikatakannya adalah benar. Keesokan harinya, Fung datang menjumpai Ling untuk menanyakan perihal misi yang akan dilakukan Tong. Atasan mereka mengatakan bahwa Tong sedang berada dalam misi rahasia. Atasannya menjelaskan apa misi yang dilakukan Tong. Dan saat ini Tong sedang dalam perawatan pihak kepolisian karena mereka merasa harus bertanggung jawab atas insiden yang menimpa Tong. Di sisi lain, Tong sedang dijemput oleh rekannya di komunitas teroris. Mereka membawa Tong ke markas. Pihak kepolisian mendengar percakapan mereka dan mengintai lokasi mereka karena Tong diberikan alat pelacak oleh Ling. Anton sedang berbicara kepada mereka melalui video call. Ia mengatakan akan melakukan rencana mereka dalam waktu dekat karena Tong sudah kembali. Ada seorang anak muda, mereka menamakannya Sniper. Si Sniper mengatakan kepada Tong bahwa Tong adalah orang yang mengajarinya menembak. Tong kebingungan mendengar hal tersebut karena ia lupa apa yang sudah terjadi di masa lalu. Para teroris meletakkan sebuah bom di tengah halaman mall dan Fung menjadi eksekutor lapangan pada saat itu. Sniper menembak beberapa petugas agar Fung tidak fokus dengan bom itu. Dengan perasaan bimbang, Fung berusaha untuk fokus pada bomnya. Sementara kepolisian mendapatkan lokasi si Sniper dan menembak Sniper hingga bengek. Fung berhasil menjinakkan bom itu. Pada malam hari, Tong menjumpai Ling dan memberitahu misi utama dari para teroris, yaitu meledakkan Bandara Internasional Hong Kong dan juga meledakkan gedung IFC. Namun pertemuannya dengan Ling diketahui oleh para teroris itu. Mereka membawa Tong untuk menjumpai Anton. Saat sudah sampai, Anton mengikat Tong ke sebuah tiang dan ternyata mereka adalah teman sewaktu kecil di sekolah dasar.
Dan fakta terungkap bahwa sebelum Tong ditugaskan kembali di kepolisian sebagai mata-mata, ia dan Anton telah merencanakan misi balas dendam kepada para polisi untuk meledakkan Bandara Internasional Hong Kong dan gedung IFC. Tong melakukannya karena ia kesal dan ia juga merasa telah dibuang karena cacat. Namun sebelum misi itu dijalankan, ternyata Tong dipanggil kembali untuk bekerja di kepolisian. Tong menerimanya karena sudah saya katakan bahwa ia sangat mencintai pekerjaannya. Sampai sini sudah paham atau sudah puyeng? Sama, saya juga sudah puyeng menjelaskan alur ceritanya anjir. Tong berusaha untuk mengatakan kepada Anton agar membatalkan misi ini. Namun dengan tekad yang kuat, Anton tetap menjalankan misi ini dan mengikat leher Tong dengan sebuah bom. Kepolisian berhasil menemukan Tong dan ia mengatakan bahwa target mereka adalah gedung IFC. Fung berusaha melepaskan bom itu dari leher Tong dan berhasil. Sementara Anton dan pasukannya masuk ke dalam gedung dan membajak kantor informasi. Para teroris dibagi dua regu, yang satu di gedung IFC, sementara Anton berada di stasiun kereta api yang menuju Bandara Internasional Hong Kong dan membawa bom itu di dalam kereta api tersebut. Tong telah mengingat rencana pengeboman itu dan letak strategisnya, karena semua perencanaan ini adalah arahan dari Tong sendiri, anjay. Tong juga mengatakan target utama mereka adalah bandara karena pasti banyak orang di sana dan akan banyak korban yang berjatuhan. Tim kepolisian berhasil menemukan bom yang ada di gedung IFC yang berada di sebuah mobil van. Tong dan Fung masuk ke dalam mobil itu dan bergerak ke sebuah jembatan dibawa oleh sebuah helikopter. Pihak kepolisian berusaha melawan anak buah Anton. Tong menyuruh salah satu dari polisi itu untuk menaiki sebuah kereta dan mengejar Anton yang sedang membawa kereta api yang di dalamnya terdapat sebuah bom. Sesampainya di jembatan, Tong dan Fung berusaha secepat mungkin menyatukan kabel dari ujung kanan hingga ke ujung kiri jembatan. Jadi rencananya gini, mereka pergi ke jembatan itu bertujuan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian yang diakibatkan ledakan itu. Intinya adalah jembatan itu akan dilewati kereta api yang dinaiki Anton. Mereka berusaha untuk meledakkannya sewaktu Anton lewat dan secara otomatis jembatan itu terputus dan jalur rel kereta apinya juga, sehingga kereta api akan masuk ke danau dan bomnya akan meledak di dalam danau. Sampai sini paham anjing? Kebanyakan menjelaskan saya. Ling dan pasukan masuk ke kantor informasi yang sudah dibajak oleh para teroris. Mereka menghabisi para teroris hingga bengek. Karena kehabisan waktu, Tong menyuruh Fung untuk pergi dari sini dan Tong akan mengerjakannya sendiri dan ia siap menerima risiko dari ledakan dahsyat tersebut yang berujung pada kematian dan kebengean. Tong merasa sangat bersalah dan ia mau bertanggung jawab karena semua ini adalah perbuatannya. Fung pergi dari sana dan Ling juga terlihat menangis sekaligus kecewa dengan keputusan Tong. Anton hampir sampai di jembatan tersebut. Tong menarik pemicunya, jembatan itu meledak dan terputus. Dari dalam kereta yang akan terjatuh ke danau, Anton melihat Tong berada di depannya dan menggagalkan misinya. Bom di dalam kereta itu meledak dengan sangat dahsyatnya yang mengakibatkan air masuk ke daratan. Fung menangis melihat kejadian itu dan tamat anjing. Akhirnya kelar juga setelah sekian panjang saya menulis skrip. Bagaimana filmnya menurut kalian? Memusingkan bukan? Tapi keren sih filmnya. Jujur saya kagum dengan alur cerita yang sangat memusingkan ini. Jadi karena saya ingin rehat sejenak karena kelelahan, kita tidak usah berlama-lama di air. Saya hanya menyarankan kepada kalian untuk berlangganan dengan NSP suara saya dan sudah pasti tahu caranya bagaimana. Jaga kesehatanmu, kebersihanmu, karena kebersihanmu menunjukkan bagaimana kualitas kemaluanmu. Saya dan seluruh jajaran yang bertugas sekaligus sponsor penyemangat hidup pamit undur diri dan mengucapkan I love you. And the last, don't forget to subscribe. Peace.